Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, ada seorang yang saleh berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa orang-orang ketika kemudian berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada seseorang yang kemudian mengingatkan, wahai Syekh, kalau ingin berdoa menghadaplah ke kiblat. Maka kemudian sang Syekh ini berusaha kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya orang-orang yang sholat, sedangkan langit itu adalah adalah kiblatnya orang-orang yang doa. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kiblatnya orang-orang yang punya harap. Siapapun yang kemudian punya harap pasti kemudian menghadapnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya pada satu saat nanti di yaumil qiyamah Ka'bah itu sudah tidak ada, langit itu tidak ada, yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat semua orang yang kemudian berharap pasti datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, betapa besar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Apabila kalian kemudian merasa berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri, maka hendaklah kalian datang kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka beristighfar, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beristighfar, maka akan didapati Allah subhanahu wa ta'ala ini maha penerima taubat, maha pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang yang datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di dalam majelis-majelis yang semacam ini. Majelis yang mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita tambah tahu tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang kemudian lalai dan tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan begitu keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian merasa Rasulullah itu seperti yang lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya sudah suatu wajar apabila kita kemudian datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berdoa, maka kemudian hendaknya dimulai dengan salawat kepada Rasul, diakhiri pula dengan salawat kepada Rasul. Itu menyebabkan doa kita terkabulkan. Apabila kita datang dulu kepada Rasulullah, datang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, syekh man la syaikha lahu, sebagai guru bagi orang yang tidak punya guru. Kalau seseorang tidak pernah berguru kepada seorang ulama, tidak pernah kemudian berguru kepada orang yang saleh, tidak pernah duduk bersama dengan mereka, maka sesungguhnya yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah
juga bisa melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, kita dapati orang-orang yang kemudian bisa sampai kepada Allah kebanyakan diantaranya adalah melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang mana beliau itu kemudian ketika dalam satu perjalanan pergi ke pasar, maka kemudian beliau mendapati ada seseorang yang kemudian menjual ikan asin. Maka kemudian Al-Habib Ali kemudian melihat ternyata orang tersebut mempunyai cahaya, seorang yang kemudian memang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut kemudian mengingatkan kepada Habib Ali Habsyi bahwa sungguhnya nanti kita bicaranya di rumah, di rumah saja kalau kita mau bicara tentang hal semacam ini, karena beliau tidak ingin kedudukannya diketahui oleh orang-orang. Hari-harinya jual ikan asin di pasar, orang tidak mengetahui, tapi Al-Habib Ali Habsyi melihat bahwa beliau ini adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sampai di rumahnya, yang rumahnya sangat sempit sekali, untuk kemudian dimasuki saja susah untuk kemudian masuk ke dalamnya, lalu kemudian ketika duduk, sang penjual ikan asin itu pun kemudian tanya kepada Al-Habib Ali, "Ya Habib Ali, kamu mau bicara tentang kedudukan Al-Ahadiyah atau Hadratil Muhammadiyah?" Kaget Al-Habib Ali Habsyi dengan ucapan semacam ini. "Wahai fulan, kamu tadi pagi jualan ikan asin, sekarang sudah omongannya sudah berbeda. Tadi di pasar jual ikan asin, sekarang pembicaraannya sudah mau bicara Hadratil Ahadiyah atau bicara Hadratil Muhammadiyah. Sudah sesuatu hal yang luar biasa." Maka ikhwan rahimakumullah, bahwa orang tersebut bisa mencapai semacam itu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, seseorang tahu bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana seseorang itu kalau kemudian mau belajar kepada syekh, kepada seorang guru, maka ini perlu waktu yang kemudian lama pula untuk menerpa hatinya, supaya kemudian dia punya riyadhah, kemudian dia punya mujahadah untuk kemudian bisa melakukan itu semuanya, dan itu semua bisa ditembus melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, betapa beruntungnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pimpinan umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat rindu kepada kita. Allahumma arham khulafai wa syauqah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa rindunya aku kepada khulafa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, wa nahnu khulafa'uka ya Rasulullah, apakah kita ini bukan kemudian pengganti kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, antum ashabi, ya, kalian ini adalah sahabat-sahabat aku, tapi sesungguhnya aku kemudian yang aku maksudkan khulafaku adalah orang-orang yang datang setelah aku, tidak melihat kepada aku, beriman kepada aku, itulah orang-orang yang kemudian dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan diri kita punya rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kemudian dibaca oleh seseorang, bagaimanapun apa yang kemudian dia baca pasti akan bermanfaat. Tapi kalau kemudian salawat itu dibaca dengan perasaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan memberikan manfaat yang lebih besar. Bagaimana bisa timbulnya kerinduan seseorang enggak pernah lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan rahimakumullah, perlu kita baca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
baca dan lihat bagaimana kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan senang kepada kemuliaan, kepada kebaikan. Apabila kemudian orang tahu tentang kemudian kebaikan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia pun semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kemudian dia itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pula rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ikhwana rahimakumullah, siapapun daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kemudian tidak pernah lihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian waktu di dalam kubur yang ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, orang tersebut nggak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai ujian untuk kemudian bebasnya daripada siksa kubur dan bebasnya daripada siksa nanti di akhirat, maka kemudian yang ditanyakan ketika di dalam kuburnya, dua malaikat Munkar dan Nakir tersebut menyatakan kepada orang tersebut, ma ilmuka bihadzal rajul, ditunjukkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Ujiannya itu ternyata. Dan itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih takut dengan satu fitnah yang lebih daripada fitnah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ketika orang kemudian dimasukkan dalam kuburnya, maka kemudian ditanya tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang tersebut nggak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah kemudian jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian yang ditanyanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada iman di dalam hatinya, dia pun kemudian bakal mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada rasa cinta di dalam hatinya, apalagi ada rasa rindu di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khawatir kalau kemudian hidupnya selalu mengatakan jangan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan melebih-lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya nggak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka ikhwan rahimakumullah, kita berusaha kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dapat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.